Kesorotan lainnya dalam hal pembunuhan anak kami tersebut. Saya mohon sangat dengan pihak kepolisian, tolong diusut tuntas. Sebelumnya, pembunuhan kakak beradik di Lampung terjadi pada 14 Mei lalu. Pada 12 September 2025, polisi menangkap terduga pelaku di rumahnya tanpa perlawanan. Pelaku awalnya diperiksa sebagai saksi, kemudian pada 15 September, polisi menetapkan pelaku sebagai tersangka berdasarkan temuan bukti-bukti baru. Polisi bilang, sepasang anting korban ditemukan di gubuk milik tersangka yang tak jauh dari TKP penemuan jasad dua bocah kakak beradik. Kemudian jarak dari gubuk tersangka ini ke TKP sekitar 62 meter. Kemudian dari jejak digital yang ada dari handphone si tersangka ini didapatkan bahwa pada saat jam krusial tersangka ini berada di gubuk tersebut. Jadi kami cocokkan dengan jam kematian korban, kami tarik mundur ke belakang, cocok dengan kami katakan jam krusial di mana si tersangka memang ada di gubuk tersebut. Saksi E menjadi tersangka. Sebelumnya, warga di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung dikejutkan dengan temuan jasad dua bocah kakak beradik dalam kondisi berpelukan di sebuah kebun tak jauh dari rumahnya. Sebelum ditemukan tewas, mereka berpamitan kepada orang tuanya untuk mencari durian ke kebun. Namun, hingga sore hari, keduanya tak kunjung pulang. Orang tua korban dibantu warga mencari keduanya dan menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia. Dari hasil otopsi, polisi menyatakan kedua korban merupakan korban pembunuhan karena ditemukan bekas luka di beberapa bagian tubuh korban. Lalu bagaimana kronologi penangkapan pelaku setelah hampir 5 bulan tidak terungkap? Kita tanyakan langsung kepada Kasat Reskrim Polres Pesisir Barat, Ibtu Fabian Yafi Adinata. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas. Imron di studio. Ya, Mas. Yang ingin kami tanyakan pertama adalah bagaimana kronologi tersangka akhirnya bisa tertangkap setelah hampir 5 bulan tidak terungkap. Baik, Mas, dapat dijelaskan bahwa bagaimana kita akhirnya dapat menangkap tersangka terkait kasus yang selama 5 bulan ini viral. Pertama-tama kita yang jelas kumpulkan 2 alat bukti untuk menjelaskan atau untuk menerapkan siapa itu tersangka. Kemudian seperti yang kita ketahui juga selama 5 bulan ada beberapa hambatan, yaitu yang pertama TKP. Pada saat penanganan diketahui bahwa TKP ini memang pada awalnya memang rusak. Kemudian yang kedua, titik TKP ini di jurang, Mas. Jadi untuk melaksanakan olah TKP juga ada sedikit hambatan. Kemudian yang ketiga, pada saat itu cuaca pada saat kejadian cuaca di sana ini hujan, sehingga Ibtu Fabian Yafi Adinata, selamat siang. Nampaknya ada gangguan audio. Bisa diulang lagi, Pak? Mohon maaf, suara Anda masih belum terdengar. halo, tes. Baik, silakan. Ya. Baik, silakan, Pak. Dapat saya lanjutkan. Bagaimana kita dapat mendapatkan tersangka terkait kasus ini? Yang pertama, kita temukan adanya barang bukti anting di sekitar TKP, yaitu di gubuk yang jaraknya kurang lebih 30 meter dari TKP. Kemudian setelah itu kita juga memeriksa ahli, yaitu di mana ahli ini adalah ahli dokter forensik. Kita memeriksa kurang lebih sebanyak 5 saksi, di mana 5 saksi ini yang beraktivitas di sekitar TKP. Kita periksa visum terkait kemaluan, dikarenakan pada kemaluan korban ini terdapat bakteri yang dimana bakteri ini terdapat di kelamin diakibatkan. Pak Fabian? Pak Fabian, Pak, lalu pelaku akhirnya ditangkap gitu. Anda katakan tadi tanpa perlawanan. Kronologi penangkapan pelaku seperti apa?
Untuk kronologi penangkapan pelaku, yang pertama kita laksanakan gelar terlebih dahulu pada tanggal 10 September, kemudian tanggal 11 Baik. em, kita buatkan penetapan tersangka terkait tersangka AS. Kemudian pada tanggal 12-nya kita langsung eksekusi untuk menangkap pelaku di rumahnya. Untuk tersangka ini memang tidak melakukan perlawanan dikarenakan pada saat itu juga pelaku ini berada di rumah, dan juga pelaku ini memang dari awal pada saat pelaku ini masih saksi tidak ada sedikit pun untuk melawan ya. Jadi memang bisa dibilang pelaku ini kooperatif. Namun untuk pada saat dilakukan pemeriksaan, pelaku ini memang masih dibilang cukup tidak bisa untuk membuka alasannya bagaimana dia melakukannya kejadian tindak pidana kemarin yang terjadi seperti itu. Berarti saat ditangkap langsung mengaku korban begitu, pelaku maksud kami, begitu Pak? Untuk sampai sekarang kita memang tidak memfokuskan untuk pengakuan terhadap pelaku. Kita kumpulkan alat bukti yang dimana alat bukti itu bisa menjelaskan ternyata memang pelaku adalah tersangkanya. Jadi kita tidak memfokuskan untuk mengejar keterangan kalau pelaku ini mengaku. Jadi sampai sekarang untuk pelaku atau tersangka ES ini tidak mau perbuatannya. Yang juga penting Pak Kasat, terkait dengan motif dari tersangka melakukan pembunuhan terhadap dua kakak beradik ini? Untuk motif sampai saat ini masih kita dalami ya, karena tadi sudah saya jelaskan dikarenakan pelaku ini masih tidak terbuka. Jadi kita masih dalami, kita masih cari dari alat-alat bukti lain, dan nanti mungkin kedepannya motif ini bisa terbuka. Pak, pemeriksaan masih terus dilakukan hingga saat ini. Lalu pengembangannya sejauh apa, dan apakah masih membuka kemungkinan ada dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini? Masih membuka kemungkinan ya, nanti kita masih dalami juga, kita masih periksa ahli-ahli lagi, kemudian kita masih periksa tersangka. Nanti kalau misalnya emang di kemudian hari tersangka ini terbuka, tidak menutup kemungkinan bahwa kalau misalnya memang tersangka ini menceritakan kejadian yang sebenarnya, ada tersangka baru. Tadi Anda katakan juga salah satu yang menjadi kendala penanganan kasus cukup lama, Ya. mencapai 5 bulan, begitu kurang lebih ya, sekitar 5 bulan. Salah satunya adalah terkendala karena TKP yang rusak. Bisa dijelaskan lebih rinci maksudnya TKP rusak ini seperti apa? Oh ya, pada saat itu fakta di lapangan yang telah kita kumpulkan terhadap keterangan saksi-saksi, memang pada saat pencarian kedua korban ini, masyarakat di situ memang banyak yang turun, sekitar kurang lebih menurut keterangan saksi ini 200 orang. Jadi itu dapat menghambat kami juga untuk melaksanakan olah TKP. Kemudian yang kedua, pada saat itu cuaca hujan. Jadi kalau misalnya kita ambil sampel sidik jari pun besar kemungkinannya sidik jarinya rusak. Dan ketiga, kalau misalnya kita ambil swab yang sudah seperti kita laksanakan sebelumnya, kita ambil swab untuk kita kirimkan ke Puslapfor, dan hasilnya dari Puslapfor itu bahwa swab yang kita ambil di TKP tidak terkonfirmasi ataupun rusak istilahnya. Baik, hingga saat ini polisi masih melakukan pendalaman terkait dengan kasus ini. Beberapa hal didalami, termasuk motif pelaku melakukan pembunuhan dan juga dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Terima kasih atas informasi yang telah Anda bagi di Kompas Siang, Ibtu Fabian Yafiadinata, Kasat Reskrim Polres Pesisir Barat. Selamat siang.